lontong mengkelah, sangat cabai salai, pedas rasanya, jeruk tegaron, pucuk sawinya, sambalah kacang, nyaman rasanya. Gede-gede sida embok sida busu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar? Sekarang kita lagi ada di mana nih? Sekarang kita lagi ada di Taman Mini Indonesia Indah. Nah, tujuan kita hari ini kesini adalah untuk mengetahui dan juga menjelaskan tentang rumah adat dan demografi dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke Anjungan, Kalimantan Timur. Di sana kita akan mengunjungi rumah adat dan menjelaskan demografi. Ikutin kita terus ya. Gede-gede sida embok sida busu. Wih, sekarang kita sudah ada di Rumah Lamin, alias Rumah Adat Kalimantan Timur. Rumah Lamin terbuat dari kayu ulin dan fun fact-nya adalah rumah ini tidak ada satupun paku yang terpakai loh. Walaupun tidak pakai paku, masyarakat Kalimantan Timur menggunakan pasak dan tali rotan yang berperan sebagai tonggak ketahanan. Tangga yang mengatur pengunjung untuk masuk ke dalam rumah ini yang berlantai sangat tinggi, yang umumnya yang dihuni oleh keluarga beberapa sekaligus. Nah, di ruang tengah rumah Lamin ini menjadi tempat untuk menerima tamu dan juga menjadi panggung untuk benda-benda etnografi seperti benih aban atau alat gendong anak, pakaian adat, perhiasan raja, dan juga lukisan khas Dayak. Rumah adat ini juga memiliki ornamen burung enggang yang melambangkan kebangsawanan dan keluhuran budi. Ornamen naga yang membawa makna kesaktian, kepahlawanan, dan kekuatan. Ornamen cumi-cumi yang melukiskan semangat kerakyatan, serta kedok atau topeng yang mengamankan kedamaian. Masing-masing warnanya pun memiliki artinya tersendiri, mulai dari keanggungan untuk warna kuning, kemudian untuk warna merah, pengabdian untuk warna biru, dan terakhir kesucian untuk warna putih. Gede-gede sida embok sida busu, aseklah makan mandi tahu-tahu, apalagi nasinya si beras baru, bentuk halal mandi diimbu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang demografi. Sebelumnya, kalian ada yang tahu nggak demografi itu apa? Aku tahu, tapi singkatnya aja ya. Jadi, demografi adalah studi tentang dinamika populasi manusia. Kita langsung penjelasannya. Kalimantan Timur merupakan tujuan untuk migran, yaitu berasal dari Pulau Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan Selatan. Suku dominan berdasarkan data 2010 di Kalimantan Timur termasuk juga Kalimantan Utara adalah suku Jawa sebesar 30,24% yang menyebar di hampir seluruh wilayah termasuk perkotaan hingga kawasan transmigrasi. Suku bangsa terbesar kedua yaitu suku Bugis, 20,81%, yang banyak menempati kawasan pesisir pantai dan perkotaan. Suku Banjar dominan di daerah Balikpapan dan juga Samarinda. Di urutan keempat ada suku Dayak sebesar 9,94% yang menempati kawasan pedalaman seperti Kutai Barat dan Mahakam Mulus. Suku Kutai sebanyak 7,80% yang mendiami Kutai Kartanegara dan Kutai Timur berada di urutan kelima. BTW, bahasa pengantar masyarakat Kalimantan Timur umumnya menggunakan bahasa Banjar dan bahasa Indonesia. Nah, ada fun fact lagi nih, kota Samarinda berasal dari bahasa Banjar yaitu sama dan rendah. Bahasa lainnya yang digunakan oleh masyarakat Kalimantan Timur diantaranya adalah rumpun Melayu seperti bahasa Berau, Tenggarong, bahasa Kutai, dan lain-lainnya. Mayoritas penganut agama Islam di Kalimantan Timur sebanyak 87,33% dan kekristenan sebanyak 12,6%. Dengan rincian Kristen Protestan sebanyak 7,5% dan juga Kristen Katolik sebanyak 4,5%. Aseklah makan mandi tahu-tahu. Sementara untuk sarana rumah beribadah, berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2021 Kalimantan Timur terdapat 2.984 masjid dan 3.034 musola. 1.580 gereja Protestan, 297 gereja Katolik, 49 pura, 29 vihara, dan 4 kelenteng. Diimbu. Gede-gede sida embok sida busu, aseklah makan mandi tahu-tahu, apalagi nasinya. Setelah dari Kalimantan Timur, kita beralih ke Kalimantan Tengah. Anjungan Kalimantan Tengah di taman ini menampilkan rumah betang. Nah, rumah betang ini adalah rumah tradisional suku Dayak Ngaju. Rumah ini terdiri dari ruang depan untuk tamu dan upacara adat, karung sebagai ruang keluarga, dan dikit sebagai area kegiatan rumah tangga. Atapnya dihiasi ukiran tambak dan talakai dan burung enggang sebagai simbol kekuatan dan spiritualitas.
di tengah rumah berdiri tiang luping adat dengan ukiran haringan, mencerminkan kepercayaan Dayak. Rumah betang juga memamerkan hasil hutan seperti damar, rotan, karet, dan juga akar pasak bumi. Nah, di sini juga menampilkan sebagian senjata tradisional dari Kalimantan Tengah. Yang pertama ada mandau, sumpit, palawang, dan juga tombak. Selain itu, ada bangunan pantai Sandaran dan 2 tiang kamelar dare sebagai jalan roh menuju surga, serta sandung sebagai tempat untuk menyimpan kerangka setelah upacara adat. Berdasarkan data sensus tahun 2010 di Indonesia, suku dominan di Kalimantan Tengah ada 3 etnis, yaitu suku Jawa sebanyak 21,68%, suku Banjar sebanyak 21,03%, dan juga suku Dayak sebanyak 20,42%. Sementara suku asal Kalimantan lainnya seperti suku Madura dan suku Melayu sebanyak 26,67%. Mengapa suku Jawa bisa menduduki posisi kedua dengan populasi terbanyak di Kalimantan Tengah? Salah satu alasannya yaitu banyaknya transmigrasi asal Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur yang masuk ke Kalimantan Tengah. Lalu setiap suku-suku yang beredar di Kalimantan Tengah memiliki profesi yang berbeda-beda. Contohnya suku Dayak di Kalimantan Tengah umumnya berprofesi sebagai petani dan pegawai pemerintahan. 3. Dan suku Jawa di Kalimantan Tengah umumnya berprofesi sebagai TNI Polri, pegawai, petani, dan pedagang makanan. Dan tadi kita sudah menjelaskan rumah adat dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Di rumah adat kita juga mempelajari apa itu demografi. Selain kita mengetahui apa itu demografi, kita juga sudah mengetahui demografi yang ada di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah yang sangat beragam. Cukup sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Bila ada kekurangan, datanglah ke Taman Mini dan berkunjung ke Rumah Adat Indonesia. Sekian dari kami. Terima kasih. Apa sih? TMI Indonesia, TMI. Setelah kita dari Karaman. Boleh, Pak? Boleh, Pak. Masuk aja, Pak. Bila ada kekurangan, berkunjunglah ke Taman Mini dan menyaksikan Rumah Adat di Indonesia. Cukup sekian dari kami. Kita mohon maaf bila ada kesalahan. Bila ada kekurangan, Demografi. Selain apa? Maaf ya, maaf. tangga mengantar. Ya Allah. Tangga mengatur pengunjung yang umumnya untuk yang 3. tangga mengantar apaan sih tali? 3. Tangga mengatur pengunjung 3. tangga mengatur untuk masuknya. Apaan sih untuk masuknya sih? 3. Tangga mengatur untuk apaan sih untuk lagi? Bro, yang umumnya yang dihuni oleh keluarga beberapa sekaligus. Nah, tadi kita sudah menjelaskan